untuk wilayah Banten, target penerimaan pajak kita adalah 67,452 triliun. Jadi ini target terbesar kelima nasional sebenarnya untuk pajak di Indonesia. Jadi ini sebenarnya nggak main-main, Banten ini kalau targetnya 67,452 triliun. Capaian sampai dengan Mei, teman-teman media ini 28,92 triliun. Jadi capaian kita sampai dengan Mei 28,92 triliun atau 42,87% dari target APBN. Kemudian dengan tingkat pertumbuhan 2,78%. Jadi pertumbuhan pajak kita dibandingkan dengan Januari Mei tahun lalu, tahun 2022 kita meningkat pertumbuhannya 2,78%. Kemudian jenis pajak apa? Ini memang ada PPh non migas. Ini Bapak Ibu bisa melihat di slide ya. PPh non migas ini pertumbuhannya 2,58%. Kemudian PPN dan PPNBM tumbuh 2,97%. Kemudian PBB dan pajak bumi bangunan sektor P3, jadi bukan sektor P2. Kalau sektor P2 itu wilayahnya Pemda, Pemprov, Kabupaten Kota. Dan BPAPB ini kita masih pertumbuhannya masih minus 60,41%. Jadi kenapa PBB belum bisa tumbuh? Karena biasanya PBB sektor P3 itu pencairannya di triwulan 3 dan triwulan 4, gitu ya. Yang kedua, alasannya adalah penjualan real estate kita di wilayah Banten, Tangerang, dan sebagian mungkin di Serang itu juga selama 1 semester ini penjualan rumah ya, penjualan tanah dan bangunan belum sebaik tahun lalu. Ya mudah-mudahan nanti di semester 2 banyak yang beli tanah dan bangunan. Ya mungkin rekan-rekan media kalau di tanah mungkin bisa membantu kita juga untuk menaikkan pajak bumi bangunan dan BPAPB. Kemudian jenis pajak apa yang dominan? Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan sangat bagus adalah PPN dalam negeri dan PPh pasal 21. Sementara jenis pajak yang lain, PPN impor, PPh badan ini PP, CV, yayasan corporate, itu PPh final dan PPh impor mengalami kontraksi. Jadi kalau PPN impor memang kinerja impor kita selama semester Januari Mei belum bagus ya teman-teman semua, dan juga PPN impor dan PPN impor ini mengalami inland ya. Jadi kalau PPN impornya turun maka PPN impornya juga turun, gitu ya. Jadi satu paket. PPh final ini berhubungan langsung dengan penjualan real estate tadi dan jasa konstruksi. Ya, jadi kalau ada pembangunan rumah maka jasa konstruksinya juga mengikut. Jadi kalau kalau PPh final atas real estate-nya tinggi, penjualan tanah bangunan tinggi, maka biasanya PPh final untuk pengalian tanah dan bangunan juga tinggi, dan juga PPh jasa konstruksi juga tinggi. Ya ini belum masih mengalami kontraksi di Januari Mei. Kemudian teman-teman semua, untuk penerimaan perpajakan sektor dominan sampai dengan Mei. Jadi kalau kita memotret wilayah Serang Raya dan Tangerang Raya, itu sebenarnya ada 2 sektor yang paling dominan. Yang pertama adalah sektor perdagangan besar dan yang kedua adalah sektor industri pengolahan. Ya, jadi perdagangan besar dan industri pengolahan. Di tahun Januari Mei 2023 untuk sektor perdagangan besar itu mengalami pertumbuhan 8,63%, dan sedangkan industri pengolahan mengalami pertumbuhan 6,48%. Nah, dua-duanya itu memberikan kontribusi masing-masing sekitar 20%. Jadi kalau 2 sektor ini digabung sudah 40%, dan bagusnya kedua sektor ini mengalami pertumbuhan yang cukup bagus ya. Kemudian berikutnya, tadi kalau kita melihat kontribusi yang paling tinggi itu adalah PPN dalam negeri dan PPN impor ya. PPN dalam negeri, PPN impor dan PPh pasal 21. Sayangnya yang bagus adalah PPN dalam negeri dan PPh pasal 21 yang bagus. Sedangkan PPN impor
impor, keduanya masih merah atau masih minus. Kemudian mungkin langsung aja ke slide berikutnya. Ini juga sama sebenarnya kalau kita melihat per jenis pajak ya, per jenis pajak dari PPh pasal 21 kita bisa melihat masih ada pertumbuhan yang merah, dua-dua impor masih merah, pasal 25 badan juga masih merah, PPh final juga merah, sedangkan yang positif PPh dalam negeri, PPh impor merah. Jadi ada beberapa jenis pajak yang merah-merah yang menjadi sudah mulai di semester 2 2023 jenis pajak yang merah-merah ini sudah menjadi biru.